told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I... Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dara Fitria Syarif. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan yang pasti bahagia selalu. Oke teman-teman, jadi aktivitasku kali ini dimulai dari jam 5 subuh. Setelah selesai sholat dan lain-lain, ini aku langsung ke tukang sayur yang ada di depan rumah. Nah ini aku beli brokoli dan wortel, jadi aku mau rebus gitu buat anakku bekal sekolah. Ya karena aku ini adalah tipe orang yang gak pernah food prep, jadi aku gak pernah belanja sayuran untuk seminggu ke depan gitu teman-teman. Karena kalau untuk aku pribadi itu seringnya mubazir gitu loh, tahu-tahu udah busuk aja. Jadi aku belinya dadakan aja deh, seperti tahu bulat digoreng dadakan. Ya tapi kalau untuk perbumbuan seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai merah, cabai rawit kayak gitu ya, itu aku bisa nyetok 1-2 minggu ya. Yang pasti sih kalau untuk bumbu-bumbu itu harus ada sih di rumah. Jadi kalau mau masak apapun gitu, kalau udah ada bumbunya kan enak ya, dan lebih awet juga kan kalau perbawangan itu. Kalau untuk sayuran sendiri sih biasanya 3 hari sekali sih ya, atau bahkan 2-3 hari lah ya, nggak sampai 1 minggu. Karena untuk aku sih pernah ya, aku coba food prep selama 1 minggu gitu sayuran, tapi yang ada malah busuk, jadi nggak kemakan deh mubazir. Makanya aku belinya 2-3 hari aja. Nah seperti ini kan aku beli wortel dan brokoli, ini nggak habis untuk 1 kali masak, jadi bisa untuk besok atau lusanya kayak gitu teman-teman. Tapi aku salut sih kalau buat teman-teman yang food prepnya sayuran itu sampai 1 minggu, jadinya nggak bingung ya teman-teman ya mau masak apa, karena sudah terorganize gitu, sudah terencanakan hari ini mau masak A, besok masak B, lusa masak C, dan seterusnya. Kalau aku kadang masih suka bingung juga mau masak apa ya hari ini. Ya walaupun memang bisanya simpel-simpel aja sih, mau masak apapun juga. Iya gimana nih teman-teman hari ini masak apa? Gimana? Riweh gak sih di rumahnya? Aku tuh minta maaf ya belum bisa konsisten upload video, karena ya gitu kemarin udah bisa ya 2 hari sekali. Tapi kadang juga lama gitu nggak bikin, karena masih aku tuh masih menyesuaikan sama jadwal aku. Jadi aku semampunya aja gitu teman-teman. Apalagi minggu ini tuh Pak suami lagi sibuk-sibuknya, jadi nggak bisa antar jemput anakku sekolah. Jadi aku yang harus antar jemput anak sekolah. Dan seperti teman-teman lihat juga di vlog sebelumnya, jemput anak sekolah itu dari rumah jam 2, bisa sampai rumah tuh maghrib jam 6 sampai jam setengah 7. Karena ya gitu, sekalian nunggu Pak suami pulang juga gitu, sekalian jemput. Karena memang selisih waktunya antara habis pulang jemput anak sekolah dan selisih waktu Pak suami pulang kerja tuh beda cuman 1-1,5 jam gitu. Jadi nanggung mau pulang juga, akhirnya kita nunggu dulu. Jadi udah sampai di rumah ya udah capek duluan teman-teman, akhirnya ya langsung tidur deh. Oke ini teman-teman, aku buat bekal untuk anakku itu tadi ada rebus brokoli, rebus wortel, dan ini lauknya tuh aku buat daging Yoshinoya seperti biasa, yang simple aja, masakan satset. Langsung beres gitu. Tapi memang enak sih teman-teman, jujur ya, si daging ini tuh mau diapain pun, bumbu apapun seadanya ini enak. Tadi aku cuman pakai saus tiram, jadi semalam itu aku marinasi ya pakai saus tiram. Terus aku tambahin kecap, ladaku, kaldu jamur dan garam secukupnya, karena udah ada asinnya ya dari saus tiram, itu tuh udah cukup gitu, udah enak gitu kan, tinggal ditambahin sayuran deh gitu teman-teman. Jadi simpel ya, karena ya memang bisa masaknya juga yang itu-itu aja, yang simpel-simpel aja gitu, belum bisa masak yang gimana-gimana ya, malum ya teman-teman, masih belajar untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah ini langsung aja aku siapin untuk bekal sekolah. Langsung aku wadahin ya. Ini ada daging yang tadi aku buat dan rebus-rebusan. Ini untuk lunchnya, dan untuk snack time-nya ini aku buat roti bakar. Jadi anakku itu jam 10 snack time, jam 12-nya itu makan siang. Nah
Terus aku juga kasih uang saku untuk dia di sore harinya, takutnya lapar ya, karena memang pulangnya itu jam 3:30 baru pulang gitu. Ini untuk snack time di sekolah dan juga untuk sarapan. Aku bikin sekalian aja untuk Pak suami juga. Dan ini aku pakai kejunya, keju mozzarella. Sesuai dengan request, katanya pengen yang kalau digigit itu kayak karet gitu ya. Kalau si mozzarella kan gitu ya. Dan enak juga sih teman-teman, walaupun dingin, kan aku bilang ya, kan nanti dingin gak kayak karet lagi pasti sekolah, nggak apa-apa katanya, tetap enak kok katanya. Ya udah, sesuai request aja aku bikinin. Gitu teman-teman. Oke, untuk bekalnya sudah selesai. Sekarang anakku sarapan dan aku siap-siap untuk mau antar sekolah. Sekaligus aku mau juga antar atau drop Pak suami kerja. Kalau untuk berangkatnya sih Pak suami seperti biasanya yang nyetir, karena biar cepet nyampe. Kalau aku kan lama kalau nyetir. Oke teman-teman, ini langsung aja aku sudah di perjalanan menuju antar anak ke sekolah. Alhamdulillah nggak macet, jadi macetnya itu memang pas mau masuk ke sekolahannya aja, karena antri untuk ngedrop gitu ya, karena kan kita memang nggak boleh nunggu di sekolah gitu. Jadi ini agak sedikit macet. Dan kalau di perjalanannya sih alhamdulillah lancar, nggak seperti di Jakarta. Dulu aku 5 tahun tinggal di Jakarta, 5 menit aja berangkatnya telat itu bisa sampai setengah jam selisihnya nyampe ke kantor. Wassalam lah ya. Oke, selesai ngedrop anak sekolah. Sekarang lanjut antar Pak suami ke kantor. Ya teman-teman, ini langsung aja ya, aku sudah ada di rumah. Tadi pas nyampe aku langsung nyuci baju. Jadi aku tuh lupa, harusnya tadi pagi ya, pas sebelum nyiapin sarapan ini aku harusnya sudah mulai ngegiling. Jadi pas aku nyampe itu tinggal dijemur gitu, tapi karena tadi aku lupa nyuci, jadinya pulang anter deh aku langsung nyuci baju. Ya sambil tunggu cucian selesai, lanjut beres-beres dapur karena tadi langsung antar sekolah, jadi belum sempet diberesin. Ya seperti inilah teman-teman rutinitas harian yang berulang. Kadang sih kalau aku capek dengan rutinitas yang aku kerjakan setiap hari ini, biasanya aku istirahat dulu gitu ya, tarik nafas dulu, terus istirahat atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadi semacam kita ngecas dulu gitu kan. Terus kalau misalnya sudah full, kita kembali lagi deh, kita gunakan lagi tenaga kita. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut cuci piring. By the way, kemarin di kolom komentar ada yang bertanya, kok piringnya nggak ditiriskan dulu sih? Jadi aku meniriskannya itu langsung di dalam kitchen cabinetnya ini teman-teman. Nah jadi di bawahnya itu ada tempat seperti ini untuk jadi kayak si air itu netesnya ke sini gitu. Ya karena maklum lah ya, rumah minimalis gitu, dapur sempit, biar nggak ngabisin tempat, jadi sekalian untuk dish drainer dan juga untuk tempat piring seperti itu teman-teman. Nah ini aku lagi bersihin untuk tempat tetesan air setelah nyuci piring atau tempat dish drainernya ya. Jadi sudah terjawab ya teman-teman. Nah ini sekalian aku lap juga bawahnya, kemudian aku simpan lagi deh dish drainernya. Nah nanti setelah si panci, sendok dan lain-lainnya kering, baru deh aku masukkan ke tempatnya masing-masing. Oke, sekarang lanjut lap-lap microwave. Jadi microwave ini tuh alhamdulillah awet banget, sudah ada dari tahun 2010. Mereknya Electrolux. Jadi sebelum nikah suami aku ini udah beli microwave ini, jadi sampai sekarang tuh alhamdulillah awet banget. Nah ini aku lagi lap-lap biar bersih juga dalamnya ya, karena benar-benar kepake sih kayak buat nganget-ngangetin makanan kayak gitu. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang lanjut nyapu. Jadi sebenarnya semalam itu sudah aku sapu dan pel teman-teman, karena kan beberes itu nggak harus selalu pagi ya, di malam pun juga bisa. Jadi kalau misalnya di paginya aku capek,
biasanya sih di malamnya gitu, jadi pas pagi harinya tuh nggak terlalu kotor. Nah jadi sekarang ini aku cuman nyapu tipis-tipis saja karena memang tidak terlalu kotor, jadi hanya tadi bekas remah-remahan pas masak aja sih teman-teman. Dan aku juga nggak pel dulu ya teman-teman karena sudah semalam dan masih lumayan bersih sih. Oke, jadi ini aku mau jawab aja nih satu pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan, jadi kayak lebih ke sharing gitu. Gimana kalau kita dikecewain sama orang terdekat padahal kita sudah baik sama dia, tapi pas kita butuh pertolongan dia malah cuek dan tidak membantu. Kalau misalnya aku sih saran dari aku udah aja serahin sama Allah, gak usah mengharapkan kebaikan dari manusia, karena ketika mengharapkan sesuatu dari manusia terkadang hanya kekecewaan lah yang akan kita dapat. Tapi ketika kita berharap hanya kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah, Allah itu akan memberikan melebihi apa yang kita minta teman-teman. Jadi kalau kita berbuat baik, ikhlas aja lillahi ta'ala, karena perbuatan baik walaupun hanya sebesar biji zarah itu Allah akan balas, dan perbuatan buruk walaupun hanya sebesar biji zarah pun itu Allah akan balas. Jadi kita serahin aja sama Allah. Malah terkadang Allah akan memberikan melebihi apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya itu sudah pernah aku alami sih. Malah terkadang dari arah yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka teman-teman. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman. Kalau misalnya ada salah-salah mohon maaf, atau kalau ada kurang-kurang boleh tambahin di kolom komentar. Oke teman-teman, sudah selesai deh menjemurnya. Oke teman-teman, langsung aja ya, ini aktivitas aku di siang hari. Jadi sekarang aku mau siap-siap untuk jemput anak sekolah. Nah sebelum keluar rumah wajib banget nih pakai sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar UV. Nah ini aku mau kasih tahu sunscreen andalan aku dari Skintific 5x Ceramide Serum Sunscreen dengan SPF 50+, PA++++, yang akan memberikan perlindungan penuh terhadap sinar UVA dan UVB. Teksturnya seperti ini ya teman-teman, ringan dan menyerap lebih cepat seperti serum. Dengan kandungan utama 5x ceramide ini dapat memperbaiki skin barrier. Ini tuh bener-bener real protection sunscreen dengan fungsi double protection. Nah selain itu 5x ceramide serum sunscreen ini menggunakan UV filter terbaru atau Tinosorb SM yang telah dipatenkan oleh BASF Germany dan terbukti dapat meminimalisir iritasi pada kulit dan dilengkapi blue light protection juga teman-teman. Nah dalam sunscreen ini juga mengandung hyaluronic acid yang fungsinya itu untuk mengembalikan dan mengunci kelembaban. Jadi sunscreen ini bukan hanya dapat melindungi kulit wajah kita dari sinar UVA, UVB, dan blue light, tapi juga dapat memperbaiki skin barrier dan membuat kulit juga tetap lembab dan gak berminyak. Nah digunakannya itu sebagai last step skincare sebelum aktivitas ya. Bisa digunakan juga oleh semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Dan pastinya sudah terregistrasi BPOM ya teman-teman, dengan harga yang hanya 116.000 tapi banyak banget manfaatnya. Nah buat teman-teman yang mau coba, aku simpan linknya di description box ya. Oke teman-teman, sekarang lanjut jemput anak sekolah. Nah kemarin itu ada juga nih yang komentar katanya pengen buat vlog kan, tapi masih ada kendala karena antar jemput sekolah. Ya sama banget kita, tos dulu bun. Ya itulah, karena sekarang udah anak udah mulai sekolah ya, sudah normal lagi. Aku pun begitu yang tadi aku sempat ceritain. Jadi kadang tuh pengen banget gitu ya sering-sering bikin vlog, tapi waktu kita tuh sudah habis gitu, apalagi di perjalanan aku ini jauh, jadi habis untuk antar jemput gitu kan ya. Walaupun sebenarnya untuk ambil video sih bisa sekalian sambil memang kita beres-beres rumah ya teman-teman, cuman masalahnya itu ngeditnya, dan apalagi aku kan pakai voice over seperti ini ya, jadi memang perlu waktu juga gitu. Paling kalau misalnya untuk di luar sambil nunggu pak suami gitu aku masih bisa ngedit, cuman kalau untuk voice over ini biasanya sih aku di malam hari. Nah karena kendalanya siangnya itu capek, jadi biasanya di malam hari itu aku tidur. Jadi ya seperti itulah teman-teman, jadi maaf ya kalau
misalnya masih belum bisa upload sesering mungkin, tapi aku usahain untuk selalu upload gitu teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu ya vlog aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videoku ini memberikan manfaat buat teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Thanks for watching, have a nice day and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will